Kalau sahabat Ansor itu dari Madinah. Ketika para sahabat Muhajirin itu hijrah atau pergi ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang Ansor, si A sama si B, si C sama si D, kamu menjadi saudaranya ini, kamu menjadi saudaranya ini, lah itu. Itu Rasulullah pernah mempersaudarakan orang sahabat Muhajirin sama sahabat Ansor jadi saudara. Yang aslinya itu enggak kenal siapa kamu menjadi kenal dan dijadikan saudara oleh Rasulullah. Nah, itu tujuan Rasulullah untuk menguatkan ikatan di antara mereka dan juga untuk menambah kasih sayang di antara para sahabat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ikatan tali persaudaraan itu bisa menumbuhkan sifat ulfah. Memang mungkin tidak semuanya. Kadang wong itu enggak seneng sama adiknya. Kadang orang itu enggak suka sama bahkan ayahnya, orang tuanya. Tapi itu kan sebagian kecil. Sebagian besarnya pasti akan respek pada orang tuanya. Pasti akan lebih sayang pada adiknya, kakaknya dan yang lain sebagainya dibanding teman-temannya sendiri. Wa amma fadlul ulfati, lah keutamaan seseorang tadi kan sudah. Jadi ada 5 hal yang menunjukkan atau menumbuhkan sifat ulfah. Yang pertama adalah agama, kita seagama. Yang kedua adalah keturunan atau ikatan kekeluargaan. Yang ketiga adalah ikatan mertua. Yang keempat adalah berbuat baik pada sesama manusia. Yang kelima adalah ikatan tali persaudaraan. Nah, itu. Selanjutnya adalah keutamaan sifat ulfah. Apa itu namanya? Faedah atau keutamaan ketika kita memiliki sifat ulfah. Sama lebih memiliki sifat kasih sayang atau respek pada teman-teman dan orang-orang sekitarnya, itu keutamanya apa? Wa amma fadlul ulfati, keutamaan seseorang memiliki sifat ulfah itu adalah fal ifadatu wal istifadah. Yang pertama adalah saling memberi faedah atau kemanfaatan. Nah, pasti seperti itu. Yaitu yang pertama, seseorang memiliki sifat ulfah itu faedahnya adalah atau keutamanya adalah saling memberi faedah ataupun saling memberi faedah ataupun memberi saya ulangi. Fal ifadatu wal istifadah, saling memberi faedah. Maksudnya ketika kita respek sama teman sekitar, itu nanti pasti mereka juga akan saling membantu. Jarang, semisal kita sudah pernah membantu seseorang, terus kita mintai bantuan, itu orang tersebut enggak mau, itu mungkin terjadi tapi jarang. Kebanyakan ketika sudah ada yang membantu pasti akan dibalas, entah itu oleh Allah nanti akan melewatkan lewat orang tersebut ataupun orang lain. Jadi yang pertama adalah saling memberi faedah. Yang kedua adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika seseorang muslim itu memiliki sifat ulfah, yang kedua faedahnya atau keutamanya adalah saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Itu yang kedua. Nah, ketakwaan. Jadi ketika seorang muslim sama-sama baik itu bersama, salah satunya memulai dengan sifat ulfah, yang kedua itu faedahnya atau keutamanya adalah mereka akan saling tolong menolong. Ketika mulai waktunya sholat, ada yang menolong untuk menyiapkan tempatnya, enek sing nyaponi masjid, enek sing ngadani, ada yang melakukan hal-hal yang semestinya. Sampean mau ngaji, ada yang menyiapkan tempatnya, disiapkan gurunya dan yang lain sebagainya. Itu salah satu tanda bahwa kumpulan orang-orang tersebut memiliki sedikit banyak tentang sifat ulfah. Nah, jadi saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Wa bidzalika tastaqimul ahwalu wa ta'tadilul umur. Dengan sebab hal tersebut, itu segala keadaan akan menjadi aman
dan semua perkara akan menjadi adil. Jadi ketika sifat ulfah seseorang itu tadi sudah muncul atau di suatu kelompok itu mereka saling memiliki sifat ulfah, maka keadaan di sekitar tersebut akan menjadi aman dan juga keadilan di tempat tersebut. Jadi semisal ya kayak enaknya ya kayak keadaan kita punya program Ramadan Parades, ada panitia yang menyiapkan tempat, ada moderator, ada pengisi acara, ada kameramen, dan juga ada pesertanya semuanya berjalan lancar karena mereka semua memiliki sifat ulfah, tahu tugas masing-masing. Saya menolong ini, saya waktunya seperti ini kan gitu. Nah, jadi semua runtutan acara ini memang salah satunya ya mereka atau orang-orang yang bersama kita itu semuanya memiliki sifat ulfah. Kalau salah satunya semisal nggak mau tahu semisal acara ini nggak asik akhirnya, terus panitianya nggak mau melakukan pekerjaannya, kameranya nggak mau merekam semisal gitu, atau semisal para pesertanya nggak mau ikut, lah itu nanti kan acaranya tidak akan bisa menjadi berjalan lancar karena semuanya datang, semuanya melakukan tugasnya dengan sifat ulfah. Karena saya punya kewajiban, hal ini adalah hal yang diridhoni Allah, lebih baik ngaji daripada tidur dan yang lain sebagainya, maka hal tersebutlah yang menumbuhkan sifat ulfah di antara kita semua. Qala Allahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang di Al-Quran yang menunjukkan sifat ulfah itu antara lain wa'tasimu, ada firman Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali ajaran Allah, agama Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpisah atau saling bermusuhan. Kita sesama pelajar, kita sesama seorang muslim, sesama santri, sama-sama makan nasi dan yang lain sebagainya, entah itu sampai anaknya orang kaya, orang miskin, anaknya pejabat, anaknya orang biasa, semuanya sama. Ketika kita itu ikatannya sama-sama seorang muslim pelajar, semuanya sama. Janganlah saling bermusuhan, jangan saling membanggakan siapa saya, siapa orang tua saya, enggak. Kita semua di sini semua belajar, yang tugasnya ini ya dilakukan yang ini. Ketika mereka tahu hal yang seperti itu, aku ya podo belajari, mbuh aku anake lurah, anake kiai dan yang lain sebagainya. Ketika saya di suatu tempat ya saya posisinya tetap santri, bukan siapa-siapa gitu. Nah, di wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah pada agama Allah semuanya dan jangan saling bermusuhan. Jangan sampai menjadi orang yang menimbulkan rasa benci. Contohnya koncone ora nyapo-nyapo kok diganggu, koncone ora nyapo-nyapo kok dibully, koncone ora nyapo-nyapo kok ya maksudnya itu. Kadang kita tujuannya untuk bercanda, tapi lupa hal yang seperti itu mungkin enggak disukai semisal. Nah, akhirnya timbul saling bermusuhan. Nah, itu enggak boleh. Bisa mengurangi sifat ulfah di hati kita semua. Bercanda boleh, tapi kita harus lihat-lihat bercandaan saya itu menyakiti apa enggak. Kalau menyakiti harus dihentikan, kalau enggak ya bisa dilanjutkan. Pokoknya seneng kabeh ngono. Nah, ketika sama-sama suka, sama-sama tertawa, sama-sama senang, itu nanti akan tumbuhlah rasa sifat yang namanya ulfah tadi. Tapi ketika sampai mulai bercanda, kok bercanda ini enggak disenangi kancane, lebih baik dihentikan. Karena itu nanti akan menimbulkan permusuhan. Nah, ketika seorang itu punya sifat-sifat ulfah yang seperti itu merupakan salah satu sifat yang terpuji, yang harus dimiliki. Jadi janganlah kita itu berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Ketika semisal kita kadang punya perselisihan dengan
seseorang, mbuh tanggane, kancane atau yang lainnya